Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya saya dan Edwin punya sebuah program podcast yang bersama yang luar biasa adalah bersama Ustadz Hendra nanti. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu. Taat bersama Edwin Jody. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim harus terus mengatakan hal itu karena dengan rahmat dan juga hidayahnya serta rizki yang nggak berhenti-berhentinya kita bisa hadir nih di kajian yang kedua kali nih. Wah, namanya adalah Ustadz Usaha Taat sama Edwin dan Jody. Masya Allah, kita ngobrol santai aja seputar apa sih, gimana sih, terus solusinya apa sih, terus yang jelas harus ada gurunya. Ya. Ngomongnya kok gini-gini kenapa sih? Iya, harus gitu. Karena harus kan gerak-gerak kepalanya gitu. Harus. Iya, kayak penyiar gitu. Bukan. Karena pengaruh bangku. Oh iya, racing ya. Alhamdulillah, kita juga selalu ditemani oleh Ustadz Agus Hendra. Ini panggilnya apa sih? Gunawan. Oh. Soalnya baju beda jam sekarang nih. Iya benar. Iya kan? Iya. Iya. Sehari jadi ini. Sehari jadi ya. AHG, Giant TV AHG. Masya Allah. Baik, Ustaz. Taib, alhamdulillah. Untuk Maman ya? Aman. Masya Allah. Ustadz, itu sebenarnya baju kan desainnya kita, Ustadz. Untuk para biker. Ustadz biker juga? Oh iya, gue dulu biker. Kan ketemu dia gue lebih biker. Iya. Oh iya? Motor baik. Motoran ya? Motoran yuk. Oh, motoran yuk. Ya, apalagi gue waktu rumah di Bekasi, bro. Banyak Iya. banget motor gue. Untuk kesini pakai perjuangan. Untuk ngajar tuh pakai motor ya dulu ya. Cepet ya, Ustaz, ya? Biar cepet Iya, ya. iya. Masya Allah. Sampai naruh motor di sana di FX. Taruh khusus. Jadi naik bis dari jalan ke Jakarta pakai motor. Pulang taruh lagi di FX. Balik pakai bis. Sampai segitunya, Ustaz? Sampai segitu. Real biker. Ustadz, kalau ngomong-ngomong soal biker, nih kan Emir, Muslim Madani kan sama Edwin Jody bikin baju koko biker. Nah, seperti yang Jody pakai, Pak Ustadz, kalau saya kan pakai yang standarnya nih. Jadi biar ada semua. Ini model garis tengah mekanik, kalau Ustadz yang beda warna di atasnya. Lihat modelnya gimana Ustadz nih? Bagus kok, seneng banget. Ya, alhamdulillah. Kayaknya mau pesan banyak. Buat kru, buat kru. Lagi produksi nih. Sebentar lagi udah bisa dipesan di mana-mana. Insya Allah, mudah-mudahan lancar ya. Iya. Karena kalau Ustaz, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih. Biasa lah, kita kadang-kadang ada yang ganjil, pengen nanya, bingung gimana. Akhirnya kita nanya sama The Googlings. Lu nggak mau nanya sama gue, John? Mau nanya sama dia, bukannya itu Ustaz. Jawabannya emang benar-benar ngaco maksudnya. Ya saat ini masalah pertemanan aja. Bagaimana kita memilih teman yang enak dan walaupun dia mungkin belum sevisi, tapi paling tidak kita ya mungkin sholatnya bareng gitu lah. Jadi gue biar ngomong berkamera nih. Jadi buat brother Muslim, untuk yang podcast Ustadz kali ini kita akan bahas masalah pertemanan. Jadi sebelum kita mulai Ustadz, apa arti teman dalam Islam, Ustaz? Iya, Masya Allah. Saya diingatkan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Tadi awal jadi bilang kita harus banyak bilang alhamdulillah ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah bagus kita ucapkan seperti ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu lebih bagus lagi kalau kita melihat sesuatu, mendapatkan sesuatu yang lebih, yang enak. Nabi itu kalau mendapati sesuatu yang enak ya, maka Nabi katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal soleh. Nah, belum apa lu ya? Belum. Itu satu tuh. Tapi kita kalau grup kan, iya. Satu lagi kalau yang agak enak, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Istri ngomong mulu alhamdulillah ala kulli hal. Meaningnya kemana? Meaningnya apa? Ya, artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, jadi alhamdulillah ini luar biasa. Ngucapin alhamdulillah ini bahkan sebaik-baik doa alhamdulillah. Jadi orang tuh kalau lagi baca alhamdulillah itu sebenarnya dia lagi zikir, bro. Lagi berdoa, maaf, dia lagi berdoa.
Karena sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Bahkan dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah kasih pahala 30, Allah kasih ampunan 30. Alhamdulillah itu. Makanya Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Kita alhamdulillah aja nggak harus full, Ustaz. Ya, jadi ada model-modelnya. Alhamdulillah tadi bini amatihi tatimmus shalihat. Iya. Ada alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Boleh ya. Ya, tapi yang sunnah ketika melihat sesuatu yang enak, mudah, ya, kayak gue nih ketemu lu nih, masya Allah, demen banget. Apalagi dengar lu tadi hijrah gitu, gue masya Allah. Alhamdulillah bini amatihi tatimmus shalihat. Tapi kalau lagi nggak enak gitu ya, alhamdulillah ala kulli hal ya. By the way, anyway gini. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Kita ngomong pertemanan ya. Iya, Ustaz. Pertemanan ini bukan masalah di dunia aja, ternyata pertemanan ini masalah akhirat ya. Karena di akhirat nanti ada orang yang nyesal gara-gara punya teman, bro. Oh, iya, kok bisa nyesal? iya. Dalam surah Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 28, 29. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila aqad adallani 'anil zikri ba'da iz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khazula. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andai aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Wah, tuh. Jadi ada orang nanti nyesel di akhirat karena punya teman yang salah. Tapi lo gak nyesel berteman sama gue? Kadang. Stop. Aku jaga ketawa, Jod, jaga sikap sekarang. Ini yang terberat dalam podcast ini, Ustadz. Ternyata ada beberapa adalah menahan tawa. Ya, taib. Ya, spontanitas nggak masalah. Ya, jadi penyesalan karena punya teman yang salah. Makanya teman ini kan bahasa Arabnya sohib. Sohib. Ya, sohib itu artinya teman. Ya, dan teman ini menarik. Maka orang bagaimana temannya? Maka bahkan agamamu bagaimana teman. Makanya penting pilih-pilih teman. Bahkan salah satu syarat taubat. Syarat taubat itu kan ada beberapa, bro. Iya. Satu, dia nyesel, dia berhenti dari melakukannya, dia tidak mau melakukan lagi di masa yang akan datang, ya. Kemudian juga dia harus banyak berbuat kebaikan. Satu lagi, tinggalkan teman-teman yang jelek. Kemudian satu lagi, tinggalkan tempat-tempat yang jelek. Makanya orang ketika taubat, hijrah, memang ada beban yang berat di masalah teman. Bener, bro? Karena dia harus menjauhi teman-temannya. Betul, lu udah nggak dianggap nggak asik lagi kan? Iya, Ustaz. Wah, Jody udah nggak asik lagi. Edwin udah unlike sekarang. Iya, banyak orang sudah tidak dianggap. Tapi ya lu jawab, iya, gue memang nggak seasik dulu. Gue memang nggak sekonyol dulu, karena dulu gue begitu nggak ngerti gitu loh, saya nggak ngerti. Sekarang saya pengen memperbaiki diri karena ada satu pertemanan yang harus saya bawa ke akhirat, yaitu ke surga, itu berteman dengan orang-orang yang soleh tentunya. Makanya berteman ini efeknya bukan hanya di dunia tapi ke akhirat. Bahkan nanti akan saling melaknat. Oh ya? Maksudnya selain mana tuh gimana? Iya, jadi nanti tuh Jadi takut gitu, gara-gara lu nih ya apa mereka yal'an ba'dhum ba'dan. Jadi mereka saling ngajak, ini yang ngajak gua maksiat nih dia nih gitu terus gitu ya. Pokoknya mereka akan saling melaknat karena kesalahan gitu. Ya, makanya kalau kita punya teman yang dulu ya saling mungkin ya dulu pernah bareng-bareng maksiat ya alhamdulillah kalau sekarang bareng-bareng tobat kan ya sama ya kita mengalami fase-fase seperti itu, fase-fase di mana kita bareng-bareng maksiat, bareng-bareng dalam arti kata yang negatif, tapi masya Allah hidayah Allah datang ya, teman ada yang teman dapat duluan hidayah ngajak, nah itu teman yang bagus begitu, bro. Dia tuh ngajak gitu loh. Maka ada 3 teman yang bagus itu ya. Sebenarnya sebelum kita bahas teman yang 3 itu, model-model teman, ada Ibnu Qayyim menyebutkan model-model teman itu ada 4 model. 4 model nih. 4 model. 1, dia itu kayak makanan bergizi. Dan imunisasi. Bener juga ya. Berarti umur lu udah tua ya. Makanan bergizi dan imunisasi. Posyandu. Nah,
Jadi teman yang pertama kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah teman yang kayak makanan bergizi, orang suka sama dia. Oh. Maksudnya apa? Oh, ketika dia datang udah kayak bikin kita sehat, perbaikan gizi. Nggak ada lu nggak rame. Nggak ada lu nggak rame, Dulu, ya. Tapi dalam masalah agama. Nah, ini kata orang Arab, kata ini lebih baik daripada emas merah. Oh. Nah, gua nggak tahu emas merah itu apa. Mungkin harta yang berharga. Jadi teman yang diibaratkan dengan makanan yang bergizi. Jadi yang berguna buat dia. Pokoknya semua orang senang lah orang bawa makanan bergizi. Yang sakit aja demen makan bergizi kan. Iya. Nah itu teman kayak bergizi ini adalah lebih baik daripada emas merah. Dan teman ini masya Allah harus dipegang, harus dipegang, dideketin. Makanya kata Umar bin Khattab, nikmat terbaik setelah nikmat Islam adalah nikmat teman yang soleh. Bayangin Bu. Nikmat setelah nikmat apa tadi? Islam. Itulah nikmat teman yang soleh. Kita kan dapat Islam nikmat banget Ibu. Iya. Tapi salah satu nikmat yang setelah Islam adalah nikmat yang teman yang soleh, yaitu teman yang baik. Makanya teman yang pertama yang bagus kita cari ini kayak gini, bergizi nih. Pokoknya semua orang nyari dia dan dia kalau datang tuh memang memberikan gizi pada semuanya. Ini teman yang memberi kebaikan pada akhirat. Ini maksudnya. Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan lu mulai ya. Masya Allah, ke teman-teman biker lu, dakwah semampunya. Ya, dakwah ada 3 bro. Ilmu dulu, baik menyampaikan, sabar habis menyampaikan. Yang susah nih sabar habis menyampaikan. Ya. Susah banget sih lo, ngertinya. Emosi belakangan. Padahal dia juga susah ngerti. Padahal suka gitu ya, suka lupa. Padahal dia juga susah dulu gitu. Ya itu ilmu. Baik lagi ngomong, sabar habis ngomong. Itu 3 dalam menyampaikan dakwah. Ilmu, baik lagi ngomong, sabar habis ngomong. Betul, apalin tuh. Ya, apalin tampang temperamen dakwah udah bisa diingat. Makanya butuh ilmu, baik lagi ngomong, sabar habis ngomong. Kembali lagi itu teman yang memberikan masya Allah kayak gizi, bikin kita sehat, bikin kita masya Allah lebih baik. Itu teman dalam masalah agama. Yang kedua, model teman yang kedua ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah model teman yang kayak obat bro. Jadi dia tuh dicari kalau lagi sakit. Nah jadi ada yang mengibaratkan ini teman kayak gini juga bagus nih, cuman dalam urusan dunia. Kalau yang tadi kan urusan agama ya. Nah ini nggak dunia. Jadi apa artinya teman curhat atau teman musyawarah? Maksudnya untuk diskusi, untuk muamalah bisnis gitu ya. Tapi dia dicari kalau lagi dibutuhkan gitu ya. Kita lagi butuh dia, tolong dong bro. Nah ini teman kayak gini jangan diabaikan juga ya, bagus. Kenapa? Karena bisa jadi teman untuk musyawarah. Tapi dalam urusan dunia ya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, teman kayak orang penyakitan. Wah, apa pula tuh Ustaz? Jadi kayak orang penyakit gitu loh. Kalau deket sama lu nular gitu loh. Jadi ya enggak juga sih. Jadi teman ini dalam arti kata dia kalau deket sama lu dia nggak ngasih manfaat agama, nggak ngasih manfaat dunia juga. Lain dong kalau yang tadi itu manfaat agama nomor 1. Kalau yang kedua manfaat dunia. Kalau yang ketiga manfaat ke agama kagak, manfaat dunia juga kagak. Ini kayak mana orangnya? Tapi orangnya sotoy. Itu gimana tuh? Ya itu kayak apa tadi istilahnya, teman yang penyakitan gitu loh ya. Nggak bisa ngasih manfaat dunia, nggak bisa ngasih manfaat agama. Tapi ditemenin pula ya? Tapi dia tuh mau kayaknya sok tahu gitu loh. Nah itu teman kayak begini kita sabarin kayak gitu ya. Yang terakhir, ini kalau tadi kan penyakitan ya, yang penyakitan. Nah, teman yang terakhir ini teman racun. Kayak racun. Kalau tadi kan cuma ngasih sakit tuh. Iya. Teman penyakitan bikin kita sakit. Ya sakit hati gitu loh. Manfaat agama kagak dapat, manfaat dunia kagak dapat, ya. Tapi teman yang keempat ini udah kayak racun. Membunuh. Apa tuh? Teman yang sesat. Lu hijrah dikatain. Ya, lu sholat. Ngapain lu sholat? Sholat mah buat orang Arab. Iya. Ya, ketika ada orang pakai hijab dianggap kadrun lu. Kan ada orang-orang kayak gitu, bro. Ini teman-teman seperti racun. Dia menjauhkan manusia dari Allah.
Ketika manusia berlomba-lomba bertauhid, dia malah nyuruh orang ke dukun. Ini setan dong. Setan yang berbentuk Manusia. Right, benar. Iya, Ya, jadi setan ya. Jadi teman kayak gini, teman kayak racun gitu loh. Mematikan, dan dia membuat manusia jauh dari Allah. Membuat manusia jauh dari sunnah. Ngapain lu begitu sholat gitu loh. Ngapain, pokoknya ya bikin jauh dari agama. Ini teman yang berbahaya, yang poin yang keempat, ketiga, kedua masih ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita dapat teman yang pertama, yaitu seperti apa tadi, gizi. Nah, kira-kira lu udah jadi gizi apa jadi racun? Nggak, dia belum bergazi, Sat. Bukan gizi, gazi. Apa Sat? Teman ketiga tadi kan diulang, ini adalah teman penyakitan. Dan itu akhirnya membuat ya Afwan, misalnya kita nggak suka sama dia, terus kita berteman di ada WhatsApp-nya. Nah, dia pernah kita bilangin tapi ngeyel, ya kan? Oh ya udah, kan kita kan tugas kita hanya memberitahu, ya kan, bukan tiga tadi. Iya gitu. Akhirnya saya delkon, saya delete nomornya, tapi saya tidak blok. Artinya dia masih bisa hubungi saya, cuman saya tidak menghubungi dia. Satu itu, kedua saya tidak melihat status WhatsApp-nya lah, karena kan ini status WhatsApp nih macam-macam ya, kadang-kadang nyakitin gitu. Kepikiran. Iya, kepikiran. Jadi ngapain ya lu mikirin itu ya, tulisan orang ya? Kadang-kadang kan kita kepo, iya kan, kita lagi mau apa? Kalau saya kan suka jadwal sholat tuh, saya taruh, begitu lagi mau naruh, ada gitu loh. Ada dia lagi. Ini gimana, Sat? Sebenarnya delkon apa nggak masalah ya, apalagi dia membahayakan akidah kita. Iya. Karena yang jangan sampai dengan adanya dia malah kita jadi berprasangka buruk terus. Ya. Yang penting ya kita udah nasihatin. Karena bedain loh bro antara silaturahim sama ukhuwah. Kalau silaturahim kan keluarga, jadi jangan diputusin itu mah. Ya. Karena keluarga ya, rahim, bahkan lo sedekah paling bagus sama keluarga. Sedekatul zirrahim, ada zirrahim, sedekatul wasilatun. Sedekah sama keluarga itu pahalanya dua, pahala sedekah, pahala silaturahim. Bahkan lebih besar lagi pahala sedekah apa? Kalau saudaranya musuhin lo, al-kashih. Kita punya saudara benci banget sama kita kasih sedekah, itu pahalanya paling gede. Oh ya? Berat banget ya, berat banget ya, masya Allah. Nah itu, kalau saudara kita ya jangan diputusin silaturahimnya. Apaan, Sat? Mumpung masih di sini. Ya, pembahasannya mumpung masih di sini. Sebelum yang kedua nih. Kalau saudaranya itu nyusahin mulu, Sat. Iya. Itu nggak apa-apa, saudara kayak begitu. Kasih terus. Yang penting ketika kita ini kan ngasih itu ya. Kenapa kita bagus ngasih sama saudara? Karena masih ada hubungan rahim. Makanya jangan sampai teman lu bahagia, saudara lu menderita gitu. Maka kenapa sedekah yang terbaik adalah sama tadi? Keluarga. Cuman memang cobaannya dua bro. Apa cobaannya? Kalau ngasih mulu dia minta terus, kalau dikit tuh diomongin. Ada aja cobaannya. Makanya dalam sebuah riwayat, siapa yang sabar terhadap gangguan saudaranya, ente berbuat baik, dia berbuat jelek, ente ngomong baik, dia ngomong kasar, Allah akan tolong kamu. Salah satu yang ditolong oleh Allah adalah orang yang mempertahankan silaturahim terhadap orang kayak gitu. Ustaz, ini kan kembali ke pertemanan tadi ya, itu kan pertemanan tadi yang penyakit. Nah sekarang tapi jelas ya, delkon itu boleh. Boleh. Selama memang, aduh ini bahaya. Ya, hati nggak kotor supaya apalagi emang itu mantan ya. Itu kalau mantan ya memang harus. Justru mantan dia kagak delkon gitu loh. Nah itu justru. Kenapa yang delkon masalah itu begitu, mantan kagak delkon. Itu harus didelkon lebih dulu. Masih ada mantan. Gue dulu pernah ngasih tahu bapak-bapak, bener nih Pak, mau hijrah nih, mau, oke. Berani delkon mantan masa lalu, mikir pada, ya padahal berbahaya kan ya, berbahaya, apalagi sudah berkeluarga, ya, taib tuh, jadi boleh nggak apa-apa delkon, yang penting kita udah ngasih tahu. Dan ternyata mudah-mudahan suatu saat dia dapat hidayah. Ya bisa jadi hidayah itu buat tahun depan. Ya mungkin dulu lu juga benci sama orang hijrah ya. Tapi lama-lama hijrah menghampiri. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Ya mudah-mudahan kita duluan sih. Kayak kemarin saya tiba-tiba ditembak di Masjid Istiqomah sama Ustadz Hilmi Firdaus. Nah di sebelah beliau saya bilang, apa Ustadz?
antum IG-nya anak unfollow. Kenapa? Dia bilang gitu. Gak sabar. Ya kita kan emosinya masih begini saat gitu. Melihat beliau dizolimi, melihat apa segala macam kayak gitu. Sampai karena nggak mau baca saat gitu loh. Kalau ketika di update Instagram, sadis-sadis amat. Tapi beliau tuh ada apa sih anger manajemennya bagus banget gitu. Ya mudah-mudahan semua dapat hidayah. Insyaallah. Ini tadi gimana? Ini kita sudah berteman nih. Namanya berteman itu paling sering itu adalah berselisih paham, Ustaz. Insyaallah. Iya kan, berdebat. Ini paling banyak. Ngomongnya sohib, teman. Tapi ketika satu tujuan aja sudah berselisih. Dan ini sering saya alami juga. Ya sama Jody juga sering. Mungkin sama sohib saya yang lain dalam muamalah juga beda. Sama saat berteman main beda. Sehingga semakin dekat semakin berasa di hati, Ustaz. Masya Allah, benar-benar. Iya kan, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita marah, mau cerita, ntar dibilang kita ngadu. Ini bagaimana manajemen hati sama teman dekat? Ya sebenarnya dalam Islam itu udah diatur tentang hak-hak persaudaraan. Jadi ketika kita nggak ngerti hak persaudaraan itu, maka akan kita nggak tahu caranya. Kayak gini loh, banyak orang nikah tapi nggak tahu hak suami apa, hak istri apa. Padahal hak istri dari suami itu ada 13, hak suami dari istri itu ada 15. Sampai mereka nggak ngerti, ya nikah saja. Maka begitu ada masalah rumah tangga, loh ini loh haknya. Sampai orang mau cerai baru bahas itu, bro. Iya, makanya saya kalau ada masalah, kalau ada orang mau nikah ya, itu saya zoom dulu, ya keluarganya. Saya sebelum nikah, saya ngajarin dia hak rumah tangga apa. Jadi sebelum rumah tangga tuh harus tahu dulu. Nah sama dalam pertemanan ini orang nggak tahu hak-haknya gitulah. Ya sebenarnya dalam berteman ini ada hak-hak persaudaraan yang harus dijaga. Dan ketika dia tahu ini, maka dia bisa menjaga pertemanan dengan baik. Yang pertama tentunya dia berteman itu karena Allah. Itu yang penting. Yang pertama ya, karena Allah. Ya kalau dulu kan orang berteman karena kepentingan. Karena kesenangan. Ya. Maka ketika kepentingan yang nggak ada, kesenangan yang nggak ada, bubar. Ya, lu kan ngalamin itu pada tuh, ya. Nah, makanya kalau karena Allah, udah. Ya, berteman karena Allah. Bahkan nggak boleh, nggak usah sungkan-sungkan kalau lu benar-benar suka tuh sama teman, katakan, aku mencintaimu karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Masya Allah, ana uhibbuka fillah. Tuh ya. Kedua, orang memberi bantuan kepada saudaranya harusnya jadi hak persaudaraan. Yang kedua, hak pertemanan adalah dia itu memberi bantuan kepada saudaranya dengan harta dan jiwanya. Jadi emang kalau nolong sama teman ya harusnya dengan harta dan jiwanya gitu loh. Tapi kayak gini kan nggak ada. Bahkan teman yang jarang adalah teman yang suka jujur, itu jarang. Kata Ibnu Qudamah, betapa banyak teman yang ketika disebutkan aibnya itu marah, bahkan dia akan dibenci. Padahal teman kayak begitu tuh bagus, bro. Bahkan kata Syekh, ada seorang ulama salaf menyebutkan, kalau kita lihat teman salah, misalnya Edwin lihat Jody salah, didiamin aja, ente berkhianat terhadap pertemanan. Makanya harusnya dikasih tahu. Makanya ada ulama yang menyebutkan, kalau kita berteman itu, yang benar-benar temannya sampai ke surga, itu satu, ya di samping teman karena Allah. Yang kedua nih, bro, dia itu bukan membenarkan, dia bukan membenar-benarkan, tapi membenarkan. Maka kata orang Arab, sodikuka sodikuka, temanmu itu man sodakoka, orang yang membenarkanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Ya, bukan man sodakoka. Nah kan ada orang, pokoknya apa yang dia kerjain benar, pasti lu dukung deh, ikut aja dah. Salah, ada orang salah, udah gue bantu deh kan gitu. Nah itu. Yang kedua, teman yang baik itu adalah ketika teman itu selalu mendoakan dia. Maka Abu Darda, bro, itu doain teman-temannya lagi sholat 360 orang, didoain sama dia. Sebutkan. Wah, luar biasa, 360 orang. Panjang. Makanya istrinya nanya, kenapa kamu begitu lama? Aku mendoakan 360 sahabat-sahabatku di jalan Allah.
Nanti ada teman berapa orang kan grup motor lu 25 orang kan. Iya. Didoain juga kagak. Paling global, ya Allah ampunilah temanku di Ahoy Geboy gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya Nah, nih. Zat apa Zat? Kalau yang kita kasih tahu tapi dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan, itu gimana Zat? Ya sebenarnya kita cuma nyampein doang kok. Oh iya iya. Cuma nyampe selanjutnya. Iya. Selanjutnya Bukan dia harus menuruti apa yang kita. ya karena waktu juga kadang-kadang yang merubah dia. Oh dia nih lama-lama mikir kayak lu aja berantem sama bini padahal lu salah kan. Lama-lama berapa asa pas ini iya gue yang salah sebenarnya. Bisa saja suatu saat teman juga begitu ya. Nah kembali makanya teman tadi yang suka benerin bukan yang membenarkan. Iya. Justru teman yang suka bener-benerin itu banyak didukung. Banyak sekarang ini. Tapi yang begitu benerin, nah itu yang nggak sholat bro. Nah itu loh Joji. Jangan lupa ya tuh orang tua ditengok. So tahu lu. Nah teman kayak begitu tuh justru dibenci gitu. Padahal itu teman yang baik. Yang kedua sering doain. Malah kalau bisa ya teman itu suka didoain tanpa sepengetahuannya. Jody doain Edwin tanpa sepengetahuan Edwin. Dan itu doanya mustajab loh. Dan kalau kita doain Edwin, doain Jody, ya Allah berkahi dia, ampuni dosanya. Maka di atas kepala Edwin ada malaikat yang mewakili orang yang didoakan. Dan malaikat itu berkata, laka bimislik, kamu pun dapat apa yang kamu minta buat Jody. Kamu dapat apa yang kamu minta buat orang yang kamu doakan. Jadi sebenarnya kalau kita doain orang, sebenarnya kita mendoakan orang ya? Benernya doakan diri sendiri gitu loh. Itu Jo. Ya, nah makanya tapi jangan lu pengen orang teman yang belum kawin lu ngarepin lu berarti gue malaikat ngomong juga kamu dapat gitu ya. Jadi itu ya mendoakan maka tapi ya jangan bilang-bilang harus. Iya. Tapi banyak orang kan habis doain taruh status. Udah doain Cid. Malah bilang-bilang dia udah bilang doain lu kemarin lu jangan. Diam aja ya. Iya, jadi harusnya teman itu seperti itu bagusnya. Suka mendoakan ya. Tadi suka membenarkan, dua suka mendoakan. Nah, ini nih yang ketiga justru penting bagi kita di samping berteman karena Allah menjaga kehormatan saudaranya. Nah, ini poin juga. Harusnya teman itu saling menjaga. Kadang-kadang karena saling dekatnya ini kesel aibnya diungkap-ungkap. Kemana-mana. Lagi berteman sih oke-oke aja bro. Kemana-mana tuh. Begitu pisah, wah, apa aja dibongkar. Tahu kalau Edwin tuh, tombol Edwin. Nah ini banyak orang ketika berteman rahasia diungkapkan, tapi ketika berpisah semua dibongkar. Nah ini tidak boleh pertemanan seperti itu. Maka poin yang ketiga ini seorang harusnya menjaga hak pertemanan, hak persaudaraannya. Jadi jangan sampai temannya itu dihormatannya di ini ya gibahin gitu loh. Gibah kan bahaya bro, bahaya. Kemudian yang keempat menjauhi sifat buruk sangka. Jadi pertemanan tuh bagus tuh kalau kita nggak punya buruk sangka. Ini pasti Edwin bikin ini. Suzon atau apa istilah itu? Itu namanya suzon namanya kalau di kita. Ya. Buruk sangka itu bahasa lainnya suuzon. Kalau ya jangan suka berburuk sangka. Malah kalau bisa berikan 100 uzur buat temanmu. Mungkin dia lagi bete kali. Mungkin belum gajian kali gitu ya. Lagi banyak masalah. Mungkin banyak masalah. Berantem mulu sama bininya nih. Mungkin gitu. Nah itu teman yang bagus ya gitu tuh. Kita boleh ya berbuat biar supaya kita tidak berburuk sangka. Iya. Sehingga kita buat dia uzur ya. Uzur. Mungkin dia lagi sakit, gak enak badan. Malah tadi berapa kata ulama? Berikan 100 uzur buat saudara. Boleh gitu ya? Mungkin. Nah setan kan selalu ngomporin kan? Daripada kita bilang dia ini emang gak suka sama gue nih. Iya. Mungkin. Terakhir nggak ketemu juga. Mungkin udah 99 nggak ketemu juga. Iya. Bukan urusan gua. Udah simpel. Karena nggak berapa banyak pertemanan ini hancur karena berburuk sangka gitu loh. Ya. Padahal belum tentu ya. Belum tentu kan. Ya bisa jadi kan. Dia begitu karena ada masalah mungkin. Atau lagi keadaannya memang lagi gelap atau ada apa ya tadi kurang duit kali.
Ya, atau kurang apa dan Iya, lain-lain. iya. Kemudian ini selanjutnya hak yang kelima ini, hindari perdebatan dengan teman. Nah ini nih yang Ini susah, nih, gitu Nggak ya. mau ngalah. Makanya Egois. orang bro, yang siapa? Ini riwayat nih ya. Siapa yang meninggalkan perdebatan? Padahal dia salah. Kan ada orang bro salah tapi jago debat. Ada nggak begitu? Iya. Salah, Pembenaran. tapi pembenaran nggak bisa. Lu salah, tapi ya saya salah. Dapat rumah di surga di pinggir. Lumayan. Jangan lumayan lagi, lu kira pinggir aja kan Surga ya? Jangan bikin dunia ya. river view aja di dunia bagus bro. Iya ya. Like set, ya kan bagus tuh like Iya, set di samping pinggir. ya, Samping pinggir kali, danau. iya, pinggir danau. Gara-gara Inggris doang jadi mahal. Iya. Siapa? Padahal pinggir danau. Yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia salah dan dia bisa berdebat, ya ente bisa debat ya, mulut kita bisa, apalagi model kayak kita gitu yang biasa ngomong Oh, iya. ya, yang tadinya salah bisa jadi bener, tapi udah, ya maaf ya, Kita ngalah. salah, dapat rumah di surga di pinggir. Atau kita tinggalkan aja Sat, gimana Sat? Ya oke. Ya pakai. Iya, itu tadi kan gara-gara, oh gua nggak mau debat nih. Iya, nggak apa-apa, maaf ya. Ya. Makanya ketika kita tahu ilmunya begitu, sama istri nggak banyak-banyak debat. Ya Mi maaf ya. Jadi ketika kita salah, lalu kemudian kita sadar ini salah, tapi kita mampu berdebat, lalu kita tinggalin, dapat rumah di surga di pinggir. Yang lebih hebat nih bro, udah bener, tapi ninggalin perdebatan, dapat rumah di surga di tengah. Wih. Townhouse. Oh, yang satu lantai ke lantai 2 kayak memandang bintang-bintang. Masya Allah. Kapan dah kita bahas ya macam-macam rumah di surga. Aduh, banyak amalan-amalan yang menyebabkan kita dapat rumah di surga. Salah satunya adalah menghindarkan perdebatan walaupun dia benar. Kan kita udah ngasih tahu. Iya, Nih, kita gini mengalah loh. sama teman Ustaz ya. Betul. Tapi tugas lu ngasih tahu dulu. Iya. Soalnya lu kasih tahu coba. Dot. Nggak kasih tahu Udah udah Win. kasih tahu coba. Win pulangin aja Win, kan orangnya udah minta-minta, udah pulangin ngapain? Ntar aja gue lagi sibuk gini gitu loh. Ya kan? Pulangin apa? Misalnya ada temennya ngasih pinjam dia apa gitu ya. Temennya minta-minta kan gitu. Kita bilang udah pulangin aja dong, haknya dia. Ya kan? Udah ngapain sih dintar-ntarin? Ntar kalau lu meninggal gimana? Nah gitu. Nah, udah dikasih tahu Edwin nggak terima. Ngeyel, terima. Nggak bisa. Blablabla. Maka kayak begitu ya nggak dapat jatah itu. Tapi ketika Edwin, iya gue salah sih, salah. Oke, dapat rumah di surga di pinggir. Tapi kalau lu benar, nggak bisa Jod. Gue bener loh, itu hak gue loh. Begini. Nggak dapat deh. Nggak. Tapi ya udah deh, gue ngalah dah. Oh. Ya, dapat rumah di surga di tengah. Memang berat bro, ninggalin perdebatan. Apalagi congor kita jago begini. Ya, apalagi di samping ego yang luar biasa. Iya, saya sering berdebat sama dia sebenarnya, sama Jody. Tapi ya, tapi selalu kita berapa jam kemudian atau besok kita saling minta maaf, saling mengingatkan. Tapi yang tadi jatah rumah udah hilang. Iya. Orang kalau tahu ilmu tahu, oh ini surga nih, gitu. Ketempetan Iya. gua nih, ketempetan Dan saya sering ngalah, enggak gue yang salah. Dari rumah masing-masing. Jod, gue yang salah, Jod. Kata dia, enggak Win, gue yang salah. Bener, Jod. Itu dua-duanya udah ngerti berarti. Iya. Mudah-mudahan ya. Iya. Allah. Justru kita harapkan seperti itu ya. Bener. Sama-sama sahabat sohib. Sama-sama sahabat sohib ya, apalagi udah lama ya sohibnya. Tentunya akan makin ngerti ya, makin tahu. Tapi makin lama bersahabat, kalau nggak ada ilmu makin hancur. Iya kan? Tapi makin lama bersahabat, tahu ilmunya, udah. Itu mah bersahabat yang insya Allah sampai ke surga loh ya. Nah, kenapa? Karena punya ilmu. Ya. Tuh ya. Kemudian ada lagi nomor 6 nih, tanggung ya. Yes, ya, membantu saudaramu dengan lisan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan pelit sama lisan, ngasih tahu tuh. Oh, kita kasih tahu. Jangan pelit ya. Sholat dulu. Nah, itu deh ya. Witir. Ntar ke rumah langsung tidur lo. Memang witir habis isya. Kan itu lah. Jadi jangan udah pelit. Kayak Jody nanya nih, udah subuh belum?
Kadang-kadang ini kayaknya nanya apaan sih, udah subuh belum gitu kan. Masya Allah, gitu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Dia suka nanyain. Ya. Di mana lu? Subuh di mana lu gitu loh. Gitu. Masjidil Haram. Wah. Ya. Masya Allah, pengen itu banget, Jod. jadi membantu saudaramu dengan lisan. Bisa dengan cara apa? Jangan kikir dengan lisan. Maksudnya kalau dia salah ya kasih tahu. Kemudian berterima kasih atas bantuannya. Itu nggak bosan-bosan tuh. Itu sama, itu hak teman tuh, membantu saudara dengan lisan tuh maksudnya berterima kasih kalau memang kita dibantu. Nggak usah ya walaupun jazakallah khair ya. Itu udah cukup tuh. Itu jazakallah khair itu udah luar biasa. Jadi jadi karena gini lah, karena saking akrabnya suka nggak ada ucapan terima kasih gitu loh ya. Oh iya. Udah biasa. Udah kayak biasa padahal jazakallah khair ya gitu ya. Nah, kayak gitu tuh bagus. Itu orang yang membantu temannya dengan lisan. Selalu ya. Iya. Kemudian ini yang terakhir yang susah nih. Engkau memujinya ketika dia tidak ada bersamamu. Oh, engkau memujinya ketika dia tidak ada. Kan lain orang kadang-kadang orang nggak ada di Jelek-jelekin. Celah, dibuka aibnya. dibuka aibnya. Jadi bahkan siapa yang pengen ditolong oleh Allah dari api neraka, hendaklah dia membela saudaranya ketika saudaranya dihina. Tahu nggak? Misalnya jadi kan, menurut gua nggak begitu dia. Baik dia orangnya, dan gua kenal loh. Mungkin kemarin dia ada urusan atau apa, ya bagusnya ente tabayun. Dibela gitu. Iya. Allah bisa berikan lebih daripada itu. Maksudnya apa? Allah bisa hindari dia dari api neraka loh, bro. Kenapa? Karena membela saudaranya. Makanya nggak pelit amal lisan nih, membantu saudara dengan lisan nih nasihat. Memujinya ketika dia nggak ada. Ini jarang orang teman begitu, muji teman itu jarang ya. Yang ada dijelek-jelekin, dihancur-hancurin itu. Yang terakhir tadi suka berterima kasih. Nah itu banyak sih hak-hak pertemanan itu. Ini ya buat brother muslim kan suka bilang nih, kita brotherhood. Kita ini bersaudara, berteman jadi saudara. Mungkin bahasa brother atau teman, friend, sohib, sahabat sering kita ucapin, tapi kita lupa bagaimana cara kita berbuat berteman itu sehingga teman yang untuk akhirat nanti. Betul. Ya, berteman karena Allah. Jangan lupa kita menegur atau mengasih taunya, kemudian mendoakan, memuji ketika kalau tidak bisa ada. Jangan dikasih tahu kalau lagi Memuji kalau tidak ada. Kalau doain jangan ngomong-ngomong. Justru harus kita mendoain. Iya. Kan banyak orang doain tuh ampuni dosaku, istriku, anak-anakku. Lah temennya 30 tahun udah didoain. Masya Allah. Iya. Boy kagak didoain ya. Ya harusnya didoain. Wah, kayaknya ini seru juga tuh ya pembahasannya ya. Ini kadang-kadang hal yang kecil seperti ini suka dilupakan, Ustaz. Insya Allah, benar. Iya kan? Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat, dan karena kita emang berteman, sampaikan ini lagi kepada temanmu. Insya Allah, benar. Sebagai tanda supaya saling bertemannya baik. Ya kan, sampaikan lagi ya, minimal suruh tonton podcast ini biar sadar bagaimana cara berteman di podcast Ustadz ini. Giant TV. Ya, usaha taat. Amin. Begitu, Job. Jadi berteman itu memang ya sudah banyak yang sekali yang kalau memang kayaknya kurang jelas gampang, karena ini YouTube review aja, cuk masih bisa. Terima kasih buat Emir Muslim Madani. Ya. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga yang disampaikan Ustadz tadi bermanfaat untuk kita berdua, buat brother Muslim dan semua yang menonton podcast Ustadz ini. Amin. Usaha taat. Baik, Ustadz, kita akhiri seperti biasa saat kita supaya ya kedepannya insya Allah kita masih beri kesehatan, kita masih bisa berlanjut untuk Ustadz di Giant TV. Amin ya Allah. Kita doa Ustadz. Ya, kita semuanya yuk kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan niat-niat jelek hilang semuanya. Amin. Persahabatan jadi rukun semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan tambah berkah kita semuanya ya. Amin. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Saya juga Ustadz minta maaf, Ustadz juga buat yang nonton. Kita minta maaf kalau ada kesalahan, mungkin masih ketawa yang belum bisa
tertunda dari mulut ini. Suka keras ketawanya. Ciri khas tuh Erwin Jody. Tapi Masya Allah luar biasa, udah mantap deh. Mudah-mudahan pertemanannya terus ya, insyaallah ya. Yuk kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.